Welcome back to Alumni Chat dari Remote Skills Academy. Nama kuliah aku adalah CMO Remote Skills Academy. Bersama dengan aku sudah ada Anggi. Anggi, how are you Anggi? Hai Kak Lia, kabar baik. Kak Lia bagaimana? Aku juga baik. Nah, Anggi ini lokasinya di Jogja ya Anggi ya? Betul banget. Nah, mungkin Anggi bisa cerita dulu nih, profilnya Anggi seperti apa, sekarang kerja di mana dulu, bagaimana, mungkin bisa share sedikit sama teman-teman. Oke, jadi perkenalkan dulu lagi, nama aku Anggi. Nama panjangku Anggelia Angelina. Aku sekarang tinggal di Jogja, kota kelahiranku. Dari kecil sampai SMA aku di Jogja, terus kuliah aku pindah ke Malaysia karena aku ambil kuliah jurusan Hospitality Management. Terus kisaran tahun 2019 ada di Bali karena magang 6 bulan, tapi berakhir akhirnya stuck di Indonesia karena nggak bisa balik ke Malaysia karena COVID. Jadi akhirnya setelah selesai magang tinggal di Jakarta selama 6 bulan. Pindah-pindah juga tinggalnya, tinggal di tempat kakak, om, tante kayak gitu. Akhirnya udah selesai kuliahnya di tahun 2020 sambil nunggu wisuda sama hal-hal yang administrasinya di kuliahan. Akhirnya pulang ke Jogja setelah selesai kuliah secara online. Aku sempat kerja di perhotelan juga. Perhotelan cuma kayak 6 bulan aku kerja di satu resort berada di Kaliurang. Kaliurang dekat atas, jadi hampir bisa dibilang area zona merahnya Gunung Merapi. Jadi ya always 24 hour always prepare kalau the worst gunung Merapinya meletus lah gitu loh. But it's fun experience, but in same time juga merubah mindset karena kondisi di sana COVID tidak menentu, pariwisatanya jadi kena layoff, akhirnya memutuskan kerja freelance. Freelance itu startnya berarti tahun 2021 sambil memulihkan kondisi kesehatan. Saya kena COVID, habis kena COVID kena amandel, operasi amandel ya, jadi kondisi kesehatan menurun drastis dan aku kerjaan sebagai freelance macam-macam, tapi akhirnya baru menemukan bahwa bisa menjadi virtual assistant itu sejak ketemu Remote Skill Academy itu kayak tahun 2022. Setelah itu kejadian aku tidak dibayar oleh klien dan klienku kabur. Wow. Jadi akhirnya belajar kayak apa sih kesalahanku. Ya akhirnya ketemulah remote skill, belajar lagi, terjun lagi, akhirnya berada di posisi sekarang. Kerja sekarang bekerja di remote skill, tapi sambil juga bantu klien-klien. Kebetulan aku punya 3 klien dan 3 klien secara personal. Mereka tiga-tiganya buka bisnis di Indonesia, tapi mereka berlokasinya dua di Eropa, satu di China. Yang satu lagi perusahaan yang kebetulan pernah bantu aku waktu aku mau pergi ke Malaysia. Jadi kayak perusahaannya sebagai agen agen luar negeri lah gitu sebagai data entry. Itu sih yang dari aku. Hmm, pengalaman hidup kamu banyak banget ya Anggi ya? Benar-benar. Nah, kan kamu dulu hospitality, berarti banyak berhubungan sama turisme, perhotelan. Itu kan lingkungannya berbeda nih sama sekarang. Mungkin dulu ketemu banyak orang. Itu bedanya apa? Mungkin kamu bisa jelasin dan cara adaptasinya gimana kamu? Aku kebetulan waktu di perhotelan kan posisinya ya jadi front desk ya. Nggak front desk juga tapi pernah handle juga di bagian restoran. Jadi banyak ketemu orang lah istilahnya ya. Dan baru mulai pas magang di Bali, terus sama kerja itu baru di belakang. Itu bagian admin dan reservasi, jadi otomatis nggak ketemu orang, tapi kita juga harus berdiskusinya dengan pihak travel, perusahaan lain, klien-klien yang lain. Jadi adaptasinya bisa dibilang aku juga cepat sih, karena aku sebenarnya tidak suka ketemu orang sih. Jadi kayak langsung adaptasi untuk nggak ketemu orang tuh ya, maksudnya nggak kayak kita di front desk gitu. Lebih mungkin karena udah kebiasaan aja sih maksudnya.
bukan kebiasaan sih, kayak sudah lebih nyamannya nggak ketemu orang. Jadi kayak Kamu ketemu introvert ya? Kamu introvert. introvert, ya benar, introvert. Dan juga nggak suka ketemu banyak orang yang terlalu bertele-tele juga. Jadi lebih senang ketemu orang yang ada kepentingan. Jadi akhirnya kayak kalau kok bisa beradaptasinya gimana? Sebenarnya tinggal ubah mindset aja sih, kayak oh oke, sekarang aku kerja sebagai back office, jadi ketemunya lebih teman kerja, klien, terus sama orang yang ada di virtual, yang secara mungkin bukan virtual aja tapi kayak kayak telepon umum yang kita ketemuin, atau sekarang pakai WhatsApp atau apa. Jadi ya tinggal ubah mindset aja sih kayak gitu. Hmm. Dan aku juga introvert, jadi kayak langsung cepat klik aja gitu. Menurut kamu kenapa kerja remote itu bagus buat introvert? Kenyamanan. Introvert kan orangnya nyari kenyamanan pertama ya. Jadi kalau kerja sebagai remote ya pasti kenyamanannya adalah tidak ketemu orang. Dan malah kayak contohnya aku orangnya nggak suka basa-basi dan tidak suka ada sebuah kulturnya, kayak ini kebanyakan kultur aku dari luar negeri ya. Jadi kulturnya di mana tidak suka bertele-tele dan juga straight to the point. Kalau orang Jawa, khususnya orang Jogja, itu kan lebih kayak ada tepo-teponya, kalau bahasa Jawanya kayak ah ini gitu loh. Jadi Basa-basi ya. jadi kayak aku tidak bisa begitu kan. Walaupun masih bisa beradaptasi, ada momennya. Jadi kalau buat introvert aku jamin bakalan kesusahan dengan berbonding dengan mereka. Tapi balik lagi, introvert kan banyak tingkatannya ya menurutku. Jadi ada introvert banget, tapi ada juga yang bisa oke, apa ya istilahnya kata orang ganti muka lah. Terus ya Iya. langsung bisa extrovert, atau bisa ya ikut lingkungan lah, masih bisa balance. Baik Iya. lagi itu introvert bisa kerja sebagai remote ya, pertama nggak perlu ketemu orang banyak. Kalau mau ngomong juga bisa dibilang tinggal straight point, juga nggak perlu basa-basi, dan juga terakhir adalah bisa mikir. Di mana kita kan juga kerja mungkin ada jeda di mana karena kayak email kita baru ngeceknya di pagi hari atau tergantung kesibukan kita ya. Kalau introvert kadang aku menemukan bahwa kita kadang suka tidak tidak cepat untuk mengambil keputusan. Nah, dengannya kita kerja remote kan kita ada jeda nih, kayak oke, gue saya harus gimana nih, gue harus ambil keputusan bagaimana. Jadi enaknya kerja remote adalah ada jeda di mana kita bisa mikir secara tidak langsung cepet gitu loh. Hmm. Kayak jedanya kayak 1 jam udah nemu solution, atau Iya. setidaknya 1 hari itu paling lama, tergantung Hmm. tergantung Jadi introvert lebih berkonsultasi pada diri sendiri dulu ya, konsultasi ke bener, dalam dulu, have time bener. for that. That's really good. Anggi, tadi kamu cerita soal klien yang nggak bayar gitu ya. Itu Mm. gimana pelajarannya apa, Anggi, dari situ? Aku pelajarannya adalah jangan egois sih. Kebetulan aku waktu itu karena butuh sebuah portofolio, jadi aku nekat dan juga mikirnya kalau aku nggak fleksibel, ntar klienku lari nih, calon klienku. Jadi apa pelajarannya aku adalah jangan terlalu egois atas nama lu dapat duit cepat, karena dapat klien aja susah, apalagi dapat duit gitu ya. Nah, kalau ada yang reach out dengan sebuah kesepakatan yang kita ngomong di luar platform, ya lebih enaknya ya kita sudah tanda tangan, sudah deal, pembayaran sudah pakai DP lah istilahnya ya. Di RSA itu aku juga baru tahu, oh ada sebuah kontrak gitu loh. Kita bikin kontrak gitu, aku juga baru tahu dari situ. Ada invoice ya gitu. Karena kebiasaan dari platform kan sudah muncul sendiri ya istilahnya ya gitu loh. Kalau pengalaman sebagai orang awam ya, rata-rata kan mereka ragu ya gitu. Feeling sih juga kalau klien ada omong, udah boleh nggak pembayarannya belakangan. Terus kita omong kok dia bilang nggak mau pakai DP kayak apa, nanti gua itu kok gua bayar deh kayak apa. Udah, jangan jangan deh, jangan diambil. Pasti klien lari. Kalau kliennya baik banget, setidaknya itu klien yang sudah kita kenal sih. Kayak ada satu case ya, aku punya klien dia sempat kita sempat kayak ada lost contact karena pertama aku waktu itu sempat nikah, jadi kayak ada honeymoon season ya, dia paham juga.
di sisi lain dia juga akhirnya kontak aku kayak 2 bulan setelah terakhir kontak, dia minta maaf banget sampai telepon, gue minta maaf banget karena dia ada sesuatu hal yang urgent about his family and his business yang baru dia rintis. Kebetulan sempat ada kejadian tidak mengenakan, jadi dia harus bayarnya telat gitu loh. Nah, kalau sudah kan klien ini sudah kenal, sudah repeat order gitu, ya nggak masalah sih. Asalkan juga ada kontrak juga dan juga fleksibelnya sudah fleksibel secara oh ya udah apa you tahu I tahu you dan Iya, iya, akhirnya aku iya. bayar. Untungnya Hmm. bayar gitu loh. Dan itu dia bilang boleh nggak bayarnya nyicil? Enggak. Kasih. Nah, mungkin ceritain juga, Anggi, kan kamu dari yang kejadian itu, terus kamu ketemu RSA seperti apa, terus kamu join kelas yang mana, ya kan? Mm-mm. Terus setelah itu kamu kan jadi volunteer juga dan sampai sekarang, kemudian dari volunteer jadi magang itu seperti apa? Mungkin kamu bisa lanjut ceritain. Oke, jadi pas ketemu RSA itu ketika kayaknya aku lagi mencari alternatif belajar tentang virtual assistant. Sebenarnya aku sudah ikut beberapa tempat, tapi balik lagi aku butuh another insight from another person gitu loh. Dan aku orangnya suka ngulik, gak bisa satu satu tempat doang nih, harus bisa beberapa tempat. Nah, kendalanya untuk apa virtual assistant course itu adalah kita pingin yang dapat free nih. Ya ketemu di YouTube, tapi waktu aku cari adalah kendalanya adalah tidak ada pakai bahasa Inggris, kebanyakan pakai bahasa Tagalog. Dan itu aku nggak bisa bahasa Tagalog, nggak paham sama sekali. Nah akhirnya cari lagi, ketemu satu tempat, kendalanya adalah aku nggak bisa bayar, bayarnya terlalu mahal buat aku. Dan waktu itu aku lagi bener-bener lagi lowest point lah buat aku. Aku bener lagi klien lari nggak bayar, terus kedua apa duitku habis gitu loh. Tapi mungkin itu salah satunya gara-gara dua ini jadi akhirnya kita harus mikirkan gue harus gimana nih gue dapat duit nih nggak apa-apa nih gue harus ngutangnya jangan pakai juta-jutaan lah begitu loh. Jadi akhirnya ketemulah Remote Skill Academy oleh Solos. Jadi aku ikut komunitas Solos yang dimana aku sempat lihat poster kayak apa nih Remote Skill Academy. Aku lihat di website kok materinya sesuai yang aku cari. Aku bayar, ya istilah aku bayar, aku belajar, belajar itu kayak tapi aku baru belajar setelah pembelian tuh kayak sebulan 2 bulan kemudian karena kesibukan kan. Dan belajar pun aku bisa dibilang agak kenceng waktu itu. Aku ambil waktu itu aku ambil paket virtual assist paket apa ya? Pakai Badeling tapi ada virtual assistant sama digital marketing deh, Mbak. Aku lupa banget. Pokoknya aku udah kayak udah dapat 4 atau 5 kelas gitu. Tapi Hmm. aku baru belajarnya virtual assistant ceritanya. Habis itu karena merasa udah kayak pede banget gitu, ya udah terjun aja. Ini Kejadian kamu gitu. dari recorded ya berarti ya? Recorded aku. Belum ada bootcamp waktu itu. Sebenarnya Hmm. kalau ada bootcamp kayaknya mau langsung ambil bootcamp aja, cuma waktu itu gak ada. Tapi sudah membantu sekali record itu dengan budget minimalis. Sesuai lah gitu buat aku. Ya, alhamdulillah langsung 2 minggu perbaikan secara. Aku kan kebanyakan jualannya di Fiverr. Aku baru tahu Upwork itu baru dari Remote Skill. Baru akhirnya pecah telur secara benar itu 1 bulan setelah belajar itu. Baru dapat klien yaitu yang 3 klien itu termasuk klien setelah aku perbaiki kesalahanku ya sebelumnya dan untuk perbaikin yaitu belajar di RSA gitu. Hmm. Kamu dari setelah belajar, kamu dapat klien, terus kamu juga ini ya, kemudian melamar jadi volunteer dan juga akhirnya magang dan lanjut jadi bantu kita ya di customer sukses secara Benar, part-time ya, Anggi ya. benar. Jadi aku sangat appreciate banget your initiative ya kamu. Nah, nah selanjutnya selama di RSC kan kita memberikan tantangan nih sama Anggi. Anggi bisa nggak kamu ngajar juga berbagi apa yang kamu udah belajar gitu? Padahal itu kan bukan sesuatu yang nyaman buat kamu ya untuk public speaking. Mungkin bisa diceritain gimana kamu overcome-nya biar kamu lebih pede tuh seperti apa? Oke, waktu ditawarin jadi mentor itu benar-benar kayak di luar nalar ya kan orang. Waduh, kalau aku kan nggak pede lebih tepatnya. Bukan jelek tapi nggak pede aja.
Dan aku juga challenge-nya adalah aku mengajarkan bagaimana tentang admin dan aku tidak tahu kenyamanan student tuh kayak gimana sih gitu loh, dan apalagi lewat online kan agak PR ya, kayak aku harus ngomongnya gimana, apakah mereka paham atau ya sesuatu hal yang kendala-kendala itu. Tapi akhirnya bagaimana aku bisa grow up my confident ya, ya pertama pasti jauh-jauh hari aku melakukan riset materi yang harus aku ajarkan ya. Kebetulan aku ngajarnya general admin. Jadi aku riset macam-macam karena ada beberapa poin sebenarnya aku tidak pernah punya pengalaman itu, tapi setidaknya aku riset dulu dan aku ambil poinnya dari mana, ambil riset dari mana. Selain di online ya aku sempet kayak kontak sama temenku yang kebetulan ada yang posisinya juga freelance dan posisinya juga pernah handle itu. Jadi aku banyak berkomunikasi dengan dia. Ya setidaknya aku bisa paham dan aku bisa ngerti, oh ya aku harus ngajarnya begini, dari temanku sisinya kayak gini, dari online sisinya begini. Jadi aku melakukan riset kenceng banget risetnya, habis itu setidaknya kita bikin PowerPoint jauh-jauh hari, jangan mepet kalau bisa. Karena itu membuat tuh confidence-nya kita tuh makin meningkat gitu. Kalau kita buat PowerPoint atau di Canva atau dimanapun kita buat materi itu secara mepet, aku jamin kita makin nggak confident. Karena apa? Kalau kita makin ngerjain makin mepet kan kita jadi akhirnya mikir, ini materi yang aku berikan udah benar belum ya? Udah sesuai belum ya? Itu kan nanti kalau seandainya juga kalau, Kak, tolong dong revisi ini A, B, C, D, buyar jadi pusing kitanya kan ya. Jadi di situlah aku bilang, apapun yang kita kerjakan, nggak cuma sebagai kita mentor atau posisikan kita sebagai freelance virtual assistant yang ditugaskan oleh klien, paling nggak kita bisa ngatur ngatur waktu dan juga jangan mepet-mepet untuk mengumpulkan tugas ataupun mengerjakan tugas, karena aku jamin kok secara itu ngaruh ke confident kita gitu loh. Dan tujuan juga seandainya direvisi kita juga, oh ya masih bisa kita perbaikin secara jauh-jauh hari. Hmm. Yang terakhir, aku kemarin sempat kayak nonton di YouTube bagaimana public speaking-nya baik dan benar, dan itu membantu sekali. Ya walaupun lebih enaknya lagi kalau kata orang belajar mentor langsung yang spesial public speaking, tapi kalau kita punya kendala di finansial, kalau dari YouTube why not, dapat ilmunya dari situ ya, sambil kita nanti Hmm. setidaknya kita punya ilmunya dulu baru nanti kayak kita tahu oh kekurangannya kita atau kekurangannya apa yang harus diperbaiki. Nah, mungkin nanti kalau finansial sudah membaik dan sudah punya sebuah tabungan di mana kita bisa belajar public speaking secara langsung, itu akan lebih baik gitu. Aku Hmm. selalu bilang sama temen sih, kayak mungkin aku bilang ini perkara kalau ada kita di virtual assistant kan ada virtual assistantnya belajarnya ada ya dari website ada dari bootcamp. Kak bayar nanya nih, enaknya belajar yang mana dulu? Kalau menurut aku selalu bilang ke semua orang, termasuk calon student maupun student yang akhirnya beli, baik lagi kenyamanan. Kalau kamu punya finansialnya bagus, masuk ke bootcamp. Kalau pun nggak punya finansialnya bagus, waktunya tidak konsisten, karena kan via bootcamp kan waktunya itu ya panjang dan harus Zoom online gitu. Kasihan yang kalau masih kerja mau nggak mau kita harus dengerin diem-diem kayak apa. Nah kenyamanan. Nah akhirnya aku bilang kalau punya finansialmu belum bagus lebih baik ambil yang VA ya di website dengan nanti sampai upgrade diri sambil kita tahu kendalanya apa baru nanti ambil di VA Bootcamp. Nah mindsetmu untuk VA Bootcamp adalah untuk upgrade ilmu gitu. Nah baru kalau kau punya finansial bagus langsung aja VA Bootcamp karena lebih enak gitu loh dan mungkin lebih nyaman buat teman-teman yang pingin ketemu mentor langsung gitu. Itu Hmm. sih ya dari aku. Awesome. Dan ternyata begitu dijalanin juga nggak terlalu sulit ya. Setelah ngajar satu kali, oh ternyata begini. Mungkin jadi lebih pede juga ya setelah just do it gitu. Ya, Iya, thank you banget Anggi. Kita udah ngobrol-ngobrol sama 20 menitan. Buat teman-teman yang pengen juga bekerja remote seperti Anggi, mungkin teman-teman juga tinggal di Jogja atau di daerah lain di Indonesia. Kalian bisa participate juga kan bisa beli remote job pack atau VA starter kit yang ada di kolom description di bawah ya.
Thank you banget Anggi atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you ya, Kak. Oke, bye. Bye.